Oke teman-teman, kembali lagi kita di Forester Podcast yang sekarang sudah di episode keempat, dan di episode keempat kali ini kita akan membahas terkait konservasi di lahan IKN. Nah, di mana teman-teman semua sudah banyak yang tahu kalau pemindahan ibu kota ini banyak dibicarakan di media-media Indonesia, dan sebagai rimbauan kita harus mengkritisi upaya pemindahan dari ibu kota Nusantara tersebut. Nah, dan di sini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup kompeten di bidang ini, dan beliau juga pernah atau berkunjung juga ya Pak ya di IKN, dan sedikit banyaknya terkait pemindahan ibu kota Nusantara ini beliau sudah mengetahui begitu. Nah, selamat datang Pak di Forester Podcast kali ini, dan kali ini kita akan membahas konservasi di lahan IKN Pak. Ya. Karena IKN ini memegang konsep Smart Forest City Pak, di mana Smart Forest City ini kota hutan yang didominasi ruang terbuka yang mempunyai kegunaan ekosistem seperti hutan dengan pendekatan landscape. Nah, banyak keraguan masyarakat terkait konsep kota hutan ini Pak sebenarnya Pak. Apakah kota hutan ini berjalan dengan seiringnya perkembangan pembangunan di sana Pak, atau seperti apa begitu? Nah di sini kita akan berbicara terkait pandangan terhadap konsep Smart Forest City. Untuk pandangan sendiri dari Bapak sendiri gimana Bu? Baik, terima kasih. Eh, Kita berbahagia karena ada konsep konsep baru dalam pengembangan ibu kota yang luar biasa. Di mana dalam pengembangan IKN itu sudah di publish lah dan di announce oleh Presiden kita Pak Jokowi, yaitu Smart Forest City, gitu. Jadi kota hutan yang cerdas lah gitu, yang berbasis landscape. Artinya bagaimana sebetulnya ibu kota kita itu dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi ruang hanya untuk perkantoran saja, tapi juga diintegrasikan dengan konsep landscape dan konservasi. Dan ini saya kira satu konsep yang luar biasa, terutama untuk bisa memberikan pembelajaran lah bagi para pihak untuk pengembangan kota. Akan tetapi memang diperlukan satu usaha yang terintegrasi dan bersama berkolaboratif masing-masing pihak untuk mewujudkan, ya. Karena sementara ini kan untuk menggarap itu kan dibutuhkan satu, tidak hanya konsep, tapi bagaimana merealisasikan konsep itu menjadi sebuah kenyataan, satu bentuk yang sudah bisa applied, ya. Fit to applied bila diaplikasikan di lapangan. Saya kira pandangan saya cukup bagus dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk pengembangan IKN dengan konsep tadi yang Smart Forest City tadi. Saya kira itu untuk pendapat saya. Karena banyak yang berspekulasi juga begitu Pak di Indonesia terkait konsep dari Smart Forest City ini begitu, karena banyak satwa-satwa yang memang yang tadinya kawasan mereka itu sudah ada di situ sebelumnya dan dijadiin pembangunan ibu kota begitu, di mana perkembangan ke depannya akan semakin maju, dan apakah lahan-lahan untuk ataupun kawasan-kawasan untuk satwa itu gitu masih merasa mereka aman tinggal di situ begitu Pak. Ya, baik, memang awalnya kan itu kalau melihat sejarah histori, awalnya kan itu hutan dipterokarpase, ya. Kemudian ada pengelolaan HPH, pengelolaan hutan, terus berkembang menjadi area HTI. Dari situ aja sebetulnya ada degradasi, ya, baik degradasi flora maupun fauna, ya, termasuk yang awalnya net alam kemudian menjadi
artifisial, kan itu kan sudah banyak yang hilang. Dan sekarang dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan menjadi hutan Dipterocarpaceae lagi, itu saya kira satu upaya yang luar biasa dibanding hanya HTI. HTI kan nanti dipakar, kemudian ditebang, dan kemudian dia kan artifisial tuh. Ya memang ini ada bagian yang ruang yang digunakan untuk pengembangan pembangunan ya, untuk bangunan-bangunan ya. Asal nanti diimbangi dengan aturan-aturan yang jelas, saya kira bisa juga ya. Jadi bagaimana nanti pemerintah harus membuat aturan-aturan bagaimana konsep hunian-hunian di sana itu, kemudian orang-orang yang tinggal di sana itu harus bagian dari ekosistem itu. Dia harus ada edukasi. Tapi kalau tidak ada edukasi, ya itu kan pasti akan terjadi konflik antara kebutuhan ruang, ya, kebutuhan ruang dan kebutuhan konservasi. Yang itu akan terjadi benturan. Tapi apabila dia mendapat edukasi, ya itu akan bisa dicari solusi bagaimana orang yang di situ yang memanfaatkan ruang itu dia bagian dari habitat, dia bagian dari ekosistem itu. Ya memang ini nggak gampang. Betul Pak. Dia bersikap dia bagian dari the part of ekosistem yang di situ, the part of landscape, sehingga dia bisa menempatkan dirinya, berperan dan sebagainya. Ini yang barangkali tantangan ke depan di KN, karena memang ya yang namanya pengembangan kota itu pasti akan terjadi kebutuhan ruang dan pemenuhan kebutuhan hidup yang luar biasa yang mesti akan berkembang gitu. Datang datang di situ akan banyak sekali ya, pengembangan penduduk artinya akan sangat banyak. Nah, bagaimana ke depan pemerintah itu mampu betul-betul memberikan aturan bahwa yang hadir di situ harus memang bagian dari ekosistem ini. Ya, kalau itu berhasil ya berhasil, kalau enggak ya tantangan pemerintah ini terutama untuk bisa membawa bagi IKN ini bagian dari betul-betul sebagai kota hutan, kota di dalam landscape hutan. Jadi saya kira itu. Ya, kalau satwa saya kira kan kita bisa hitung, itu ada carrying capacity-nya kan. Iya benar-benar Pak. Carrying capacity-nya berapa? Nanti dihitung kan luas sekali. Kita kan luas sekali. Kalau nggak salah luasnya itu 300.000 hektar kalau nggak salah itu. Nah, kemudian dari 300-an ribu hektar itu dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu saya lihat jelas itu yang 254, sekian itu kan terestrial, yang 68 sekian itu wetland, kan luas sekali itu. Dan itu kalau 60% aja itu dikembalikan ke natural, itu luar biasa, itu paru-paru dunia luar biasa ya, karena dia akan memberikan dampak environment besar sekali ya, dibanding dengan hanya artificial, dibandingkan hanya ya mohon maaf ya monokultur itu jauh ya. Kalau itu betul-betul yang 60% itu dikelola dikembalikan sebagai sebagai habitat dari ekosistem Dipterocarpaceae. Ya, saya kira tidak sulit sih asal ada kemauan nanti untuk bisa mengembalikan karena kan dulu sudah ada data-datanya kan, waktu pengembangan HPH itu kan dia punya data dan itu bisa kita rekonstruksi kembali. Daerah ini itu spesiesnya apa dan spesies apa, itu bisa direkonstruksi dengan mudah itu. Tinggal kemauan pemerintah untuk bisa merealisasi itu mau enggak gitu. Saya kira gitu. Oke, teman-teman, sekedar informasi bahwasannya lahan dari ibu kota Nusantara kita yang saat ini sedang dalam pembangunan itu bukan 100% adalah hutan alam begitu ya Pak ya? Iya. Karena memang hampir 60% lebih itu lahan tersebut sekarang itu menjadi hutan monokultur ataupun yang saat ini kita sebut dengan HTI atau hutan tanaman industri. Dan penjelasan dari Bapak Rawana tadi juga cukup jelas terkait pengembalian dari ekosistem yang tadinya sudah menjadi hutan alam dikonversikan menjadi hutan monokultur ya Pak ya. Hutan tanaman industri nantinya akan dikembalikan lagi kepada hutan alam begitu dengan pembangunan yang ada begitu ya Pak ya. Lalu untuk
minimnya informasi begitu Pak, minimnya informasi terkait langkah-langkah konservasi di IKN tersebut, saya rasa pemerintah kurang cukup terbuka begitu Pak, untuk memberikan informasi terkait konservasi yang ada di IKN begitu. Nah, kalau mungkin Bapak punya info terkait itu begitu Pak, apakah ada link atau bagaimana karena untuk isu lingkungan saat ini juga cukup hangat begitu dibicarakan di Indonesia, di mana kita mengalami climate change juga Pak, bener ya Pak ya? Iya, climate change. Climate change juga, dan Indonesia salah satu negara yang berupaya untuk menghilangkan ataupun mengurangi jumlah emisi karbon di dunia saat ini begitu ya Pak. Iya. Nah, lalu untuk langkah-langkah dan cara konservasi lahan di IKN tersebut Pak, mungkin Bapak memiliki saran untuk teman-teman juga terbuka begitu Pak pandangan mereka terkait pembangunan ibu kota Nusantara kita ini Pak. Ya, baik. Saya kira tadi ya pemerintah itu punya komitmen yang besar, terutama KHLK untuk free emisi itu tahun 2030, full net sink. Full net sink. Indonesia itu tidak lagi bisa melakukan sudah bebas dari harapannya dari emitor 2023. Dan ini saya kira kalau itu ibu kota negara kita kelola dengan bagus, saya kira itu salah satu upaya untuk bisa mendukung program KHLK tadi yang full net sink tadi. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita semuanya harus memberikan apresiasi untuk membantu pemerintah untuk bisa mewujudkan bagaimana agar ekosistem yang ada sekarang itu secepatnya bisa di enrichment lah, ditingkatkan, di-increase untuk menjadi ekosistem yang lebih lengkap gitu. Jadi bagaimana tahap-tahapannya, ya, bagaimana upayanya, memang ini harus dibicarakan, ya, harus dibicarakan semua stakeholder, ya, harus terlibat, ya pemerintah, kemudian juga perguruan tinggi, masyarakat, terutama LSM, kemudian perusahaan, swasta dan sebagainya. Itu saya kira perlu dilibatkan, ya, karena sangat kompleks toh, membutuhkan banyak Pak. Itu tahapan-tahapan untuk mewujudkan itu. Ini sementara ini kalau nggak salah ini kan pemerintah baru concern membangun yang di area yang di pusat pemerintahan toh, yang kalau nggak salah itu bekas perusahaan lahan IHM toh, Iya benar Pak. Yang sekitar 56.000 hektar itu yang sekarang itu inti di situ zona KIP lah, kawasan pemerintahan di situ, inti pemerintahan di situ, ini sedang dibangun di situ. Dan di situ juga kelihatan pemerintah juga berhati-hati saya lihat dalam membuka kawasan sendiri dan membuat jalan juga pelan-pelan karena di sana banyak tebing-tebing dan sebagainya. Pemotongan tebing saya kira sangat sedikit juga saya lihat. Iya benar Pak. Sudah dihabisin, diratain juga enggak. Ini saya kira menurut saya bagaimana pemerintah sudah berupaya konsep itu betul-betul konsep yang Smart Forest City itu diaplikasikan dari pihak PUPR ya, yang pelaksananya itu. Saya kira itu. Ini mohon maaf Pak karena teman-teman kita akan melakukan break sebentar Pak untuk azan dan sholat maghrib mungkin Pak. Jadi nanti kita akan kembali lagi selesai dari break ini Pak. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Forester Podcast episode keempat terkait konservasi di lahan ibu kota Nusantara. Ya Pak ya. Iya. Nah kita lanjut pembahasan kita terkait langkah-langkah dan cara mengkonservasi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Iya. Dan banyak isu apalagi kami sebagai mahasiswa kehutanan begitu Pak, melihat upaya dari pemerintah menanam kembali pohon yang di sana
banyak yang mati dan tidak terawat begitu Pak. Dan bisa kita lihat, Bapak juga mungkin melihat pada Iya, saat Bapak iya, berkunjung ke IKN, banyak pohon-pohon yang ditanam kembali itu tidak terawat dan saat ini sudah mati begitu Pak. Nah, mungkin untuk langkah-langkah perawatan dan pemilihan pohon itu diperlukan juga ya Pak ya. iya, iya, betul, betul. Karena perawatan tanaman juga nggak hanya ditanam Iya, lalu dibiarkan begitu saja begitu ya Pak iya, Hendra. Mungkin iya, Bapak sendiri memiliki cara lah begitu karena Bapak iya, ahli di bidang itu mungkin kan begitu. iya, Karena banyak isu yang beredar bahkan sampai ke kami dan saya sendiri juga melihat iya, karena kebetulan saya sempat ke IKN iya, begitu Pak. iya, Jadi iya, melihat kenapa upaya dari penanaman kembali ini tidak sama dengan apa yang kita pelajari begitu Pak. Dan iya, iya, banyak yang mati begitu Pak. iya, iya, Begitu. Itu seperti apa begitu Pak? iya, baik. Terima kasih, Mas. Ini satu pembahasan yang menarik ya. Jadi kalau kita mau melakukan restorasi istilahnya, kan restorasi, mengembalikan eh, ekosistem yang dulu pernah ada. Memang ini tidak mudah. Diperlukan langkah-langkah yang sangat serius dari berbagai tahap. Pertama ya, kita pemilihan spesies. Jadi bagaimana cara memilih spesies itu tidak sembarangan karena di IKN sendiri itu kan sebetulnya banyak variasi namanya site ya. Jadi ada niche lah, masing-masing lokasi itu berbeda-beda, ada yang di daerah lembah, ada yang di daerah bukit, ada yang itu sebetulnya sudah awalnya itu ditumbuhi oleh jenis yang berbeda, ya spesies yang berbeda. Sehingga mestinya kita harus melakukan rekonstruksi namanya histori. Kita melihat peta itu, wilayah itu dulu ditanami apa, spesiesnya apa dulu, ya itu bisa ketahuan. Memang Dipterocarpaceae, tapi apa? Apakah dia Dilurupalana kah, Sorea kah? Sero kan macam-macam. Soleprosula, mungkin Benar-benar Pak. Kempasia, mungkin apa. Nah, itu ada data. Kita pelajari seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah bagaimana kita mau menyiapkan kondisi, menyiapkan benihnya kan, benih bibitnya. Kemudian kemudian penanaman dan pemeliharaan ya. Dan tentu sekarang kan beda dengan dulu. Sekarang kan sudah ada perubahan. Sekarang sudah hutan tanaman. Environment-nya, mikroklimatnya sudah berbeda. Mikroklimatnya sudah tidak sama dengan dulu. Sehingga kalau kita ingin menanam tanaman-tanaman yang dulu pernah ada dengan tidak melihat bagaimana mikrohabitatnya, ya saya kira nggak bisa tumbuh. Karena masing-masing tanaman punya mikrohabitat ya. Nah, mestinya kita dalam memilih tanaman dan melakukan pemeliharaan tanaman, kemudian melakukan penanaman, itu harus bisa menguasai namanya silvikulturnya. Jadi kita paham bagaimana kebutuhan biofisik yang dibutuhkan tanaman spesies itu. Tidak asal apa tanam asal. Ya namanya asal ya try and error, mesti banyak nggak benar. Lebih-lebih itu jenis-jenis yang Dipterocarpaceae yang awalnya dia hasil suksesi yang panjang, kemudian dia juga terjadi di dalam itu ada asosiasi antar tanaman, ya, spesies satu dan spesies yang lain. Kemudian dia punya persebaran yang punya habitat yang khusus dan sebagainya. Ini mesti harus yang nanam itu harus paham jenis ini seperti apa. Apakah toleran intoleran misalnya kan? Itu apakah dia intermediate kah? Dia posisi di alamnya itu apakah dia di pohon-pohon yang dominan, kodominan, ini harus memahami itu. Like dominant species atau tidak, like dominant species itu harus tidak asal tanam memang itu. Nah, sementara asal tanam ya, Benar-benar ya Pak. itu mesti nggak berhasil. Gitu. Lebih-lebih sudah ada tanamannya sekarang itu. Karena Itu, Mas. karena yang saya lihat sendiri begitu teman-teman, Pak. Dari penanaman kembali ataupun restorasi yang dilakukan oleh
pihak IKN begitu Iya, Pak. iya. Karena kan sebelumnya ini udah jadi HTI ya Pak ya? Iya HTI, udah HTI. HTI. Nah, mereka menanam satu bibit begitu di bawah tegakan pohon milik perusahaan begitu Pak. Eukaliptus sekarang kan ini, Eukaliptus sekarang Pak, iya, benar. eukaliptus. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang aspek-aspek yang Bapak sebutkan tadi sudah dipertimbangkan begitu Pak? Karena dari jarak tanam yang tidak sesuai dengan jenisnya mungkin, ataupun spesies yang toleran ataupun tidak toleran ditanam di situ. Karena banyak yang mati sebenarnya Iya, Pak. iya, Benar, itu. banyak yang mati Itulah. di Iya. bawah tegakan eukaliptus tersebut begitu Pak. Itu mestinya pemerintah memang cara melakukan restorasi tidak asal-asalan memang. Memang harus mempertimbangkan tadi silvikultur dari masing-masing spesies harus paham itu. Ya, bagaimana melakukan upaya untuk restorasi. Ini yang saya lihat belum dilakukan secara optimal. Ya, kita mengusulkanlah pemerintah untuk, saya kira banyak ahli-ahli yang bisa memberikan sumbangsih pengalamannya bagaimana untuk bisa mengenrich ya, mendevelop ya dari hutan tanaman eukaliptus yang itu kan eksotik spesies ya. Benar-benar Pak. Itu secara bertahap, gradually, secara bertahap untuk menjadi hutan yang endemik lah ya, yang dulu Dipterocarpa yang ada itu, dan pengayaan-pengayaan yang ada di dalamnya. Memang harus dibutuhkan menurut saya adalah strategi yang bagus, tahapan-tahapan yang benar, scientific base ya, dan dukungan masyarakat tentunya. Karena masyarakat kan sebenarnya punya pengalaman juga yang di situ, dulu apa kan dia punya pengalaman gitu loh. Sehingga dari situ kita merekonstruksi bagaimana cara melakukan pemilihan spesies, bagaimana cara menanamnya. Nanamnya itu bisa step by step, mana dulu. Kita meniru alam. Alam itu kan sudah memberikan iklim atau microclimate ya, microclimates untuk perubahan-perubahan vegetasi namanya suksesi. Jadi suksesi lain itu ada perubahan vegetasi di mana dari step satu ke step yang lain itu memberikan perbaikan environment untuk pertumbuhan step yang lain. Terus demikian sampai nanti ke klimaks, sampai ke puncak. Nah, Dipterocarpa itu kan puncak, sudah klimaks sebetulnya. Nah, dari klimaksnya apa spesiesnya? Dari situ kalau kita bisa mempelajari struktur masyarakatnya, ya kemudian kita bisa mempelajari komposisi dan strukturnya, struktur dan komposisi jenisnya, itu saya kira menjadi pertimbangan untuk bisa melakukan restorasi gitu. Nah, dari situ nanti kemudian kita melihat, menganalisis ini sekarang posisinya dengan eukaliptus seperti apa, tahap seperti apa, suksesi, tahapnya seperti apa. Sehingga kalau kita masukkan spesies apa dulu dimasukkan, spesies kenapa spesies itu ya, itu mesti harus ada pertimbangan, mungkin karena kondisi habitatnya dengan kondisi yang rapat dan sebagainya, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu dipertahankan, itu kan mesti harus tidak, kalau kita hanya pertama kalau itu saja ya gitu, nggak berani melakukan analisis ya kita nggak sampai pada tujuan restorasi. Kita harus berani melakukan simulasi permodelan bagaimana upaya ini ya jangan hanya eukaliptus eksotik ya. Kalau kita kembali ingin restorasi ya bertahap harus kita kurangi eukaliptus sampai nanti kita bisa betul membangun hutan yang alami gitu loh. Yang eukaliptus nggak ada di situ, dia eksotik kok. Nggak ada di situ, kita keluarkan, tapi bertahap gitu loh. Kita keluarkan bertahap, berarti eksotik kita keluarkan bertahap. Jadi step sampai nanti tidak ada eukaliptus di situ, yang ada hanya spesies yang endemik gitu loh. Ini memang. Jadi tidak mulai sekarang ditebang semua, jangan. Wah, nanti tebang semua nanti gundul, nanti erosi dan sebagainya. Dan eukaliptus pun sekarang punya peran. Walaupun dia monokultur, dia punya peran juga untuk ekosistem. Memberikan bahan organik, juga dia menyimpan karbon, juga punya peran.
terhadap perubahan mitigasi climate change ada perannya besar. Cuma kita tingkatkan gitu loh. Ini kan pemerintah sudah berusaha ingin punya kemauan yang kuat itu loh. Kita dorong sampai betul-betul bentuk itu. Itu kalau bisa terbentuk udah luar biasa Indonesia itu. Itu saya kira the first di dunia ini yang mampu mengembalikan merestorasi hutan seluas itu loh. Luas sekali loh, Mas. Sekarang 60%-nya aja udah berapa? 60, 30, 300.000 dikalikan 60 udah berapa itu? 1.800-an lah hektar loh itu. Itu menjadi hutan dipterokarpa itu kan bisa menyerap, kita bisa ngitung bisa menyerap karbon dioksida berapa itu. Bisa memberikan oksigen berapa untuk paru-paru dunia, betulan itu. Luar biasa udah itu. Selesailah nanti anunya apa? Climate change gitu, kalau itu bisa terbentuk. Karena bisa betul-betul memberikan luar biasa terhadap perubahan terhadap global warming itu. Itu Mas. Tuh. Jadi begitu teman-teman, kalau upaya-upaya dalam restorasi lahan banyak aspek yang harus dipertimbangkan begitu Pak ya. Banyak sekali begitu, dan saat ini mungkin ketekunan dari kegiatan restorasi lahan itu yang harus ditingkatkan mungkin ya Pak. Iya, ketekunan dan kepedulian, jadi komitmen. Sebetulnya komitmen, asal pemerintah komitmen itu bisa. Tapi kalau nggak komitmen ya sulit, karena kan ini dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan dukungan, support itu banyak ya, support kebijakan, kemudian support juga pendanaan dan support aksesibilitas, support itu banyak memberikan support terhadap upaya cita-cita pemerintah menjadikan ibu kota negara itu ibu kota hutan itu, jadi kota hutan itu. Kota hutan. Jadi jangan hanya sekedar jargon. Ayo kita wujudkan. Ayo komitmennya. Harus komitmen dong. Jangan cuma jargon aja. Komitmen, pokoknya ini bentuknya perundangan, kebijakan, dukungan. Banyak dukungannya bentuknya itu. Ya, kalau hanya jargon ya kita akan tercapai cita-cita itu, dan itu berbahaya bagi pernikahan karena kan air jadi masalah, apalagi kebakaran nanti, dan ada kan banjir juga. Itu kalau kan jadi persoalan besok, beban lingkungan di situ kan menjadi memindahkan beban, memindahkan beban lingkungan di tengah-tengah hutan di Kalimantan. Itu justru nanti menjadi sesuatu yang kurang baik gitu loh. Betul, Pak. Menjadi sejarah yang kurang baik gitu, sejarah deforestasi yang besar-besaran itu loh. Sehingga mari upaya yang niat baik yang sudah bagus untuk menjadikan bahwa kota smart forest city, jadi hutan kota yang cerdas, di mana manusia, human itu bagian dari ekosistem hutan, ya, yang tidak bisa bagian dari rantai ekosistem hutan dari landscape, itu betul-betul kita wujudkan itu Mas. Betul Pak. Kita apresiasikan, kita dukung, kita edukasi semuanya. Ya, kita dukung lah, skipper lah. Ayo apa yang kita lakukan, kita juga siap untuk memberikan pemerintah, ya. Kita ikut membantu pemerintah lah. Karena memang upaya dalam konservasi di IKN ini memang banyak stakeholder yang diperlukan begitu ya, banyak stakeholder yang harus diajak bergabung untuk melaksanakan upaya itu ya Pak ya. Iya, harus. Sendiri nggak mungkin, nggak bisa, nggak kuat. Ya semua harus istilahnya bergotong royong, berbahu membahu lah Mas. Karena ini sebetulnya kalau saya lihat ini peluang sih Mas, peluang yang bagus bagi kehutanan sendiri sih, bagi rimbawan, terutama bagi yang lain-lain, untuk mewujudkan cita-cita untuk melakukan restorasi. Dan peluangnya bagi Indonesia juga untuk bisa segera keluar dari beban yang emisi yang dianukan oleh dunia gitu, untuk voluntary itu loh. Saya kira peluang ini sekarang ini. Tuh teman-teman kehutanan, mahasiswa kehutanan, ini salah satu peluang gitu ya Pak ya. Peluang. Ini salah satu peluang untuk kita, sepertinya saatnya kita show off begitu ya Pak. Show off. Kalau bahasa anak sekarang begitu, bahasa betul. kami ini
waktunya kita Show show up, off iya, untuk iya. pembangunan Indonesia begitu. Iya. Dan teman-teman jangan ragu untuk memberikan pendapat terkait pembangunan Indonesia yang stakeholdernya mengikuti perkembangan saat ini begitu Iya, ya. iya, iya. Karena emang kehutanan saat ini juga banyak digadang-gadang, Pak. Banyak Iya, digadang-gadang kalau makin lama hutan makin habis begitu, Pak. Ya itu. Dimana ya salah satunya IKN sekarang hutan dihabisi begitu. Iya, Padahal iya, iya. teman-teman bisa baca bahwasannya IKN itu dibangun di atas hutan monokultur begitu ya, Pak. Iya, Di iya. hutan monokultur ataupun HTI saat ini. Lalu untuk sistematika konservasi satwa liar, Pak. Nah, Iya. untuk sistematika konservasi satwa liar ini, apakah pembangunan dari KN ini, Pak, cukup membantu dari konservasi yang saat ini kita upayakan untuk terus berlanjut ke generasi selanjutnya, Pak? Iya, baik. Konservasi satwa itu konservasi satwa itu nggak lepas dari konservasi habitat. Karena satwa dan habitat itu nggak bisa lepas gitu. Jadi kalau berbicara konservasi satwa kita harus berbicara konservasi habitatnya. Habitat itu kaitannya dengan ada namanya feeding habitat, ya kan? Kemudian ada breeding habitat itu. Jadi masing-masing satwa itu harus diberikan, kita harus memahami habitat satwa ini sebenarnya habitatnya gimana sih, gitu. Itu harus kita siapkan. Jadi IKN itu juga harus memikirkan habitat untuk satwa. Tidak hanya kayu ansih, tapi bagaimana kayu dan juga spesies-spesies yang memang dibutuhkan untuk feeding, untuk habitat satwa, untuk makan satwa tadi. Ya, itu harus dipikirkan ya, sebagai sebuah ekosistem. Dan ini kita kembali ke definisi hutan sebetulnya. Hutan, jadi tidak hanya kayu, hutan itu ya satu kesatuan ekosistem kan. Benar-benar, Pak. Ya, jadi hutan itu kan menurut Undang-Undang 4199 itu kan kita sudah betul-betul declare itu kita bahwa hutan itu adalah satu kesatuan ekosistem yang terdiri dari sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pohon-pohonan yang dalam alam persekutuannya yang satu dan yang lain tidak ada dipisahkan. Betul. Itu hutan. Jadi sebetulnya kita udah on the track sebetulnya melihat hutan itu ya. Sehingga sekarang bagaimana aplikasinya kita bisa membangun hutan kembali sebagai sebuah ekosistem. Kita harus membangunnya dalam blok ekosistem, tidak hanya pohon, enggak. Kita membangun ekosistem. Itu ekosistem yang dibangun. Ya ada satwanya, ada pohonnya, ada semaknya, ada ya sebuah ekosistem yang dibangun. Itu. Nggak hanya pohon aja. Jangan pohon aja, karena hutan nggak hanya pohon. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 199. Di hutan itu satu kesatuan ekosistem yang isinya banyak gitu loh. Itu kita declare udah itu. Oleh karena itu kalau membangun kembali hutan ya jangan pohon aja, bangunnya ekosistem hutan gitu. Biar nanti pemikiran kita itu komplit, tidak ada yang tertinggal, karena memang komponen ekosistem nggak bisa dipisahkan. Antara pohon, antara tanah, antara semak, antara tiang, antara satwa itu bagian yang saling memberikan interdependensi, saling memberikan memberikan materi dan energi di dalam ekosistem itu untuk keberlangsungan itu. Semakin bagus itu, ya semakin close ekosistemnya semakin bagus. Nggak ada terjadi disaster, bencana nggak ada, air cukup nanti. IKN butuh air cukup, oksigen cukup, nggak banjir, nggak kebakar, udah kan aman kan? Cukup itu ya. Cukup, asal dia ekosistem yang dibangun. Betul Pak Pak. Jokowi nanti bangunnya ekosistem Pak, dengan membangun pohon lah, menanamnya misalnya ekosistemnya yang dibangun itu. Karena emang satwa yang di Kalimantan ini juga endemik Indonesia banget begitu Pak. Iya, endemik Indonesia gitu loh. Yang banyak yang satwa-satwanya itu tidak ada di negara-negara lain yang memang harus kita dan itu kan aset. Benar-benar Pak, itu aset Aset Pak. Untuk bisa meningkatkan
kesejahteraan dan juga kemandirian bangsa Indonesia, Benar-benar, Pak. contoh dunia. Iya, benar-benar. Kita harus, kalau pikiran saya, kita dengan hutan itu, bagaimana Indonesia yang dengan hutan yang paling luas ya, cukup luas ya, 100 berapa, 30-20-an juta hektar, itu betul-betul bisa dirasakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, gitu. Termasuk keberadaan IKN, harapannya kan gitu. Semangat masa itu, perhutanan itu harus bisa. Dan kita terima kasih ini teman-teman dari BEM, podcast luar biasa. Sampai dari KN itu udah hebat itu, walaupun jauh ya. Tapi walaupun jauh di mata, dekat di hati. Iya, betul, Pak. Lester itu jauh di mata, dekat di hati. Karena cukup mengganggu begitu, Pak. Betul. Dan di kita mahasiswa kehutanan begitu, kayak di teman-teman mahasiswa jurusan lain begitu, ngapain sih di kehutanan begitu, Pak? Hutan kalian aja sudah dihabisin untuk buat kota begitu, Pak. Iya, Nah, iya, jadi iya. emang sebagai mahasiswa kehutanan ataupun rimbawan ya, banyak yang bisa kita lakukan di situ begitu ya, Pak ya? Iya, iya. Karena hutan itu kan beri kemakmuran. Berarti hutan itu bagian dari pengontrol. Lain kan dia sebagai hidrourologi, dia ngontrol. Jadi prosesornya itu hutan. Dari planet kita prosesornya hutan. Kalau nggak ada hutan, udah nanti banjir ada, kemudian pencemaran atau jadi mana-mana, kekeringan jadi mana-mana, oksigen nggak ada. Karena hutan yang ngatur. Mau tidak mau memang kita butuh hutan, karena hutan itulah yang memberikan services istilahnya, layanan terhadap kita untuk kehidupan manusia. Itu kita membutuhkan hutan karena kita membutuhkan hasil produk dari hutan itu. Gitu. Ya. Benar-benar, Pak. Gagah kita sebagai rimbawan. Harus bangga ya, Pak ya? Harus bangga. Harus bangga, Pak, benar-benar. Kita memberikan pelayanan bagi manusia maupun organisme lain di planet bumi kita ini. Ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, terkait peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN gitu, Pak. Nah, kita tahu semakin berkembang suatu kota begitu, semakin banyak investasi yang masuk begitu kan, Pak. Nah, apakah dari investasi-investasi tersebut upaya dalam konservasi ini tidak terganggu begitu, Pak? Karena nantinya bakal menjadi kota yang maju, karena nggak hanya forest city yang diterapkan di sini, tetapi ada smartnya begitu, Pak. Iya. Ada smartnya begitu, ada kota yang maju tapi menanamkan konsep forest juga di situ begitu, Pak. Nah, itu untuk terganggunya konservasi yang sudah diupayakan saat ini, apakah dari penanaman modal ataupun investasi itu cukup memberikan ruang untuk kita sebagai orang-orang kehutanan ini melakukan konservasi begitu? Iya, yang menarik itu ya. Memang itu satu dilema ya, dan dilema karena ya memang kita butuh investasi. Ya, kalau nggak investasi, bagaimana kita bisa melakukan penyelenggaraan negara kan di situ kan, harus investasi. Persoalannya bagaimana pemerintah, kembali ke pemerintah, itu bisa mengguide bahwa investor yang diberikan akses untuk perizinan investasi itu harus betul-betul bisa melakukan upaya konservasi dalam aktivitasnya. Misalnya dia menggunakan energi terbarukan yang digunakan, ya tidak menggunakan energi yang menimbulkan dampak lingkungan. Terus dia melakukan aktivitas, dia tidak membuat limbah yang kemudian limbah yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian di dalam pembukaan kawasan misalnya, dia harus membuka dengan baik cara bukanya, ya, dan yang sebagainya, praktek-praktek yang dalam pelaksanaan investasi. Dan ini mestinya ya itu saya kira pemerintah udah memikirkan lah untuk bisa menggaiden para investor untuk pada track yang sudah dibikin pemerintah. Karena pemerintah ini kan sebetulnya dia bertaruh gitu loh pada bangsa Indonesia, pada dunia, bertaruh dia. Kalau sampai dia tidak komitmen dia, apa yang dilakukan berbeda dengan konsepnya, justru menjadi sesuatu yang antagonistik,
itu akan menjadi bumerang ke pemerintah. Bumerang gitu. kembali Luar untuk biasa Indonesia itu. begitu ya, Pak? Iya, untuk Indonesia luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau itu menjadi satu kerja yang betul-betul dilakukan dengan bagian dari landscape alam untuk mewujudkan hutan dengan mempertimbangkan mengurangi seminimal mungkin dampak environment-nya, ya, dan menggunakan potensi untuk produk-produk hijau, itu saya kira itu akan menjadi contoh yang luar biasa dan berikan dampak ke pemerintah Indonesia di kalangan dunia. Ya, saya kira itu luar biasa itu. Bergantung kita sekarang, kan. Kita mengawasi sekarang. Ya, oleh karena itu kita kasih saran pemerintah kalau mungkin kita melihat sesuatu yang barangkali ada dampak, kita bisa memberikan solusi, memberikan informasi kepada pemerintah, ya, agar dampak-dampak dari investasi itu bisa terkurangi itu. Karena ya memang sekarang memang ya kita kalau nggak ada investasi ya nggak bisa bangun sekarang pemerintah Indonesia. Itu kondisi kita, memang kondisi kita seperti itu. Ya saya kurang tahu, yang penting menurut kita ya bagi Rimbawan, intinya aktivitas yang dilakukan itu limbahnya zero waste lah gitu. Zero waste, kemudian kalau bisa ya menggunakan energi yang terbarukan, mungkin angin, kemudian solar energy, kemudian juga water energy dan sebagainya itu. Limbahnya bisa ditangani dengan bagus, kemudian cara pembukaan lahannya, kemudian cara pengolahan lahannya, itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan yang lain-lain, secukupnya saja gitu. Kalau tidak perlu ditebang, nggak usah ditebang gitu. Jadi sementara itu sih pemikiran saya. Berarti emang langkah-langkah untuk investasi ini harus ada filterisasi dari pemerintah tersendiri begitu harus ya, Pak? ada. Karena nggak semua investasi dapat diterima untuk melanjutkan upaya konservasi. Iya, gitu saya ya, kira gitu. Saya sepakat sebetulnya. Saya kira gitu. Sepakat saya. Oke teman-teman, kita sudah di ujung acara begitu, dan terima kasih Pak kembali sudah menerima kami di tempat Bapak begitu. Ini tempatnya cukup bagus begitu Pak, karena memberikan penjelasan-penjelasan untuk kami yang memang masih berada di bangku perkuliahan begitu, untuk memandang lebih jauh terkait pembangunan IKN begitu Pak. Dan terima kasih teman-teman Forester Podcast telah mendengarkan sampai akhir. Sampai sini saja episode konservasi lahan di IKN ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian dan kepada Bapak Rawana juga. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. See you the next video.